Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita telah memasuki Surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut wallahu muhaitum bil kafirin. Yang artinya, atau keadaan mereka seperti hujan deras yang turun dari langit, yang di dalamnya ada berbagai kegelapan dan guruh serta kilat. Dikarenakan takut mati oleh sambaran kilat, mereka memasukkan jari tangan mereka ke dalam telinga. Padahal Allah berkuasa mengupung orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-20. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, ada beberapa kata yang belum dijelaskan pada episode yang lalu Pak, mengenai Lughatul Arabiyah atau lapas-lapas dalam bahasa Arab. Seperti kata as-sawa'iq, as-sa'iqah, hazarul maut, wallahu muhitum bil kafirin Pak. Baik Pak, mohon dijelaskan secara Lughatul Arabiyahnya Pak. Baik, terima kasih. Di dalam Tafsir Kabir Hadrat Muslim Mau'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan kata-kata tersebut berdasarkan Lughatul Arabiyah, makna-makna dari kata-kata tersebut. Yaitu diantaranya ada dikatakan tadi bahwa kata as-sawa'iq. Di sini kata ini secara singkatnya adalah artinya maut atau kehancuran dan juga berupa suatu azab. Dan di dalam penjelasan selanjutnya beliau menulis bahwa kilat yang menyambar dari awan hitam dari langit turun ke bumi itu disertai dengan sambaran petir atau kilat yang bunyinya sangat menakutkan. Ada istilahnya orang-orang bilangnya seperti geledek gitu. Geledek. Ya, petir atau geledek. Dan benda apapun yang terkena sambaran dari petir itu akan hangus, terbakar. Nah, ini gambaran kata ini adalah menggambarkan keadaan orang-orang kafir. Ketika Islam datang, mereka ingin menyelamatkan diri dengan cara seperti kalau orang ketika mendengar suara petir besar, seperti itu kan menakutkan. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara memasukkan jari-jari tangannya ke dalam telinga. Supaya apa? Supaya tidak mendengar getaran atau suara guruh yang begitu besar menyambar. Nah, ini gambarannya. Karena mereka apa? Hazarul maut tadi, takut mati. Akan mati. Takut disambar. Karena memang menurut lughat dijelaskan bahwa as-sa'iqah itu adalah khayal as-sautus syadidu minal jawi thumma yakunu minhu narun faqat au azabun au mautun wahia fi zatiha syai'un wahidun wa hadhihi asya'u tatsiratum minha. So'iko itu adalah geledek atau petir dengan suara keras yang sangat
berbahaya, menyambar dari langit, yang kadang darinya itu keluar api. Dan ini merupakan satu azab yang menimbulkan kematian atau maut. Nah, kita sering lihat apabila hujan mau turun, kadang-kadang itu diawali dengan datangnya petir atau geledek yang besar seperti itu. Dan seringkali ada benda yang tinggi, misalnya pohon kelapa, itu sering sekali dihantam atau disambar oleh geledek dan hangus, terbakar dan mati. Nah, ini kedatangan Islam bagi orang-orang kafir seperti itu gambarannya. Jadi mereka kalau ketika kilat itu turun dengan hanya sinar saja, itu bermanfaat karena terang, enak. Orang munafik pun jalan di dalamnya itu. Tapi kalau kilat itu begitu besar dan sangat berbahaya, turun bersamanya api yang menyambar, itu bisa menghanguskan dan menjadikan suatu hal itu adalah bagaikan azab. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa di dalam keterangan ini juga dijelaskan bahwa segala hal, kejadian-kejadian ketika hujan mau turun dan datangnya kilat seperti itu menjadi suatu azab yang sangat besar bagi orang kafir. Nah, ini kata as-sawa'iq. Kemudian kata selanjutnya adalah kata hazaro. Hazaro secara simpelnya artinya adalah menghindar atau menghindarkan diri. Supaya apa? Selamat dirinya. Jadi mereka orang kafir itu karena takut mati, menghindari mati, mereka memasukkan jari-jari tangan ke dalam telinga. Jadi kata hazar adalah menghindari dari sesuatu yang bisa membahayakan dan berpisah dan menghindari rasa takut. Ini kata hazaro. Kemudian kata al-maut. Dikatakan di dalam lugat bahwa al-maut itu adalah zawalul hayati amma ittasoba biha. Yakni berpisahnya ruh dari jasad manusia atau dari jasad benda-benda lain. Kemudian juga di dalam mufradat dijelaskan kata al-mautu zawalu quwwah al-hayawaniyah. Berpisahnya ruh dari kekuatan hawani, dari jasad disebut juga maut. Kemudian juga sesuatu keadaan yang mana orang-orang Arab mengatakan bahwa kondisi musim panas yang sangat terik itu juga disebut maut menurut orang Arab. Jadi kata maut ini memang banyak sekali makna dan artinya. Di antaranya misalnya sini di dalam lugat dijelaskan juga bahwa pertama al-awalu ma huwa bizail quwati an-namiyatil mawjudati fil insani wal hayawani wan nabat. Berhentinya tumbuh kembang sesuatu, tumbuhan, manusia, hewan, itu berhentinya pertumbuhan disebut juga mati atau maut. Jadi dengan kata ini dapat diartikan bahwa orang-orang kafir itu mereka berhenti takut apa? Islam maju begitu pesatnya, mereka ketakutan. Takut apa? Dia takut mati, terutama para pemuka orang-orang kafir. Kalau Islam tumbuh di negara kami ini, waktu itu adalah di Arab, di zaman Rasulullah SAW. Muhammad datang membawa Islam. Agama kami akan mati, dan kami sebagai pemuka-pemuka, pembesar-besar orang-orang kafir akan kehilangan muka,
kehilangan tempat, kehilangan kedudukan. Artinya itu merupakan mati semua. Jadi di sini bagaimana caranya supaya mereka itu terhindar dari kematian tersebut? Mereka tidak mau dengar ajaran yang datang dari Muhammad, yaitu Islam. Mereka tutup telinganya, bagaikan ketika petir menyambar, mereka tutup telinganya dari rasa takut mati. Jadi Islam datang itu seperti itu bagi mereka orang-orang kafir ini. Kemudian di dalam lugot juga dijelaskan lagi, yang kedua bahwa zawalul kuwatil hassa, bahwa hilang rasa pun dikatakan mati pula. Seperti contohnya dalam Quran tentang Hadrat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, di dalam firman Allah berbunyi, ya laitani mitu qabla hada. Oh, seandainya aku mati sebelum ini. Artinya sebelum aku merasakan sakitnya bagaimana melahirkan seorang bayi. Itu lebih baik aku mati, kata Siti Maryam. Nah ini juga penderitaan-penderitaan seperti itu, sakitnya itu bagaikan maut juga. Karena itu betapa kita sebagai anak sangat berutang budi dan tidak bisa ditebus terhadap jasa seorang ibu yang melahirkan kita. Jadi sangat kurang dari segala hal kalau seorang anak membandel terhadap ibunya. Kecuali dalam hal di mana seorang ibu itu menyuruh, mengajak anaknya dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita menentang seorang ibu saja walaupun kita berbeda agama, misalnya kita Muslim, ibu kita adalah orang non-Muslim, itu kita dalam hal kemanusiaan saja berbuat tidak baik kepada orang tua, terhadap ibu terutama, itu suatu hal yang sangat tidak baik. Kenapa? Ini gambaran bagaimana ayat Quran menjelaskan perihal sakitnya Maryam melahirkan anak. Dia katakan sebaiknya aku mati sebelum ini, katanya. Maut lebih baik. Itu jadi perasaan sakit. Ini perasaan sakitnya orang kafir seperti itu pula. Lebih baik aku mati, katanya, sebelum daripada Islam maju seperti ini. Jadi penderitaan itu, perasaan, gengsinya orang kafir itu bagaikan maut. Nah, kemudian dalam kata lainnya mengenai makna maut juga dikatakan di sini bahwa zawalul quwati al-aqilah, menurunnya akal atau kesadaran, daya hafal, ingatan seorang itu buat maut juga. Misalnya orang yang sudah tua makin lemah kan, kita sama kakek yang sudah tua kita, kayak ini apa benda, dia lupa ini apa ya katanya. Nah itu juga digambarkan sebagai maut. Jadi daya nalar yang makin merendah, makin kurang, itu juga maut juga dikatakan. Lalu dalam kata lain juga kata maut diterangkan lagi bahwa al-huznul muqaddiratu lil hayat, kesedihan yang membuat kehidupan rasa hambar juga disebut maut. Jadi penderitaan yang begitu membuat orang susah, ini juga maut. Jadi orang kafir ini melihat Islam maju dari hari ke hari makin bertambah, itu juga menderita hatinya, batinnya. Kok Muhammad maju sih terus-terusan, saya ini akan kehilangan rakyat, katanya para pemukanya. Ini bagaikan maut juga. Kesedihan yang menimpa mereka. Lalu dijelaskan lagi dalam Quran, ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Jadi mereka itu merasakan maut datang dari segala arah menyerang dirinya, padahal dia sendiri bukan mayit, tidak bangkai, itu masih hidup, tapi udah merasa bagaikan mayit, bagaikan mati. Kenapa? Karena rasa penderitaan melihat Islam maju itu bagaikan maut yang menyerang mereka. Nah, kemudian masih ada lagi keterangan mengenai hal ini, dijelaskan bahwa al-khomithu al-manamu, yakni tidur juga disebut maut. Nah kalau kita tidur kan kita nggak sadar, nggak tahu apa-apa, hanya tinggal napas saja bergerak dada kita, perut kita. Tapi kesadaran tidak ada, nggak tahu apa yang terjadi. Ini juga disebut maut. Tidur, ngantuk,
Itu maut. Kita terbantah pergi kemana dalam tidur itu, nggak sadar, itu pun dikatakan al-maut. Jadi dari makna ini semua, kata al-maut menggambarkan perihal keadaan orang kafir melihat kemajuan Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini membuat mereka maut, bagaikan mati dari segala hal. Wallahu muhitum bil kafirin. Ini adalah suatu kalimat yang menjelaskan keterangan, keadaan. Padahal Allah telah mengepung mereka. Wallahu. Padahal Allah muhitum, mengepung bil kafirin, orang-orang kafir. Lalu mau apa orang kafir? Mau menyelamatkan diri dari mana? Suatu keputusan yang telah dibuat Allah Ta'ala yang akan memajukan Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad, adalah takdir Allah Ta'ala yang telah menjadi satu faislah, keputusan, ketentuan akhir yang tidak bisa dihindari. Apapun usahanya orang kafir, mau membendung, mau menjegal, mau menghalangi perkembangan Islam, itu tidak mungkin bisa. Ini kehendak Allah Ta'ala. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah telah mengepung mereka dari segala arah. Tadi dikatakan segala arah yang buat mereka sakit bagaikan maut. Jadi betul-betul penderitaan ini bagi orang kafir. Kecuali pergi dari sana atau menerima Islam. Nggak ada lagi pilihannya. Nah inilah dari kata-kata yang kita barusan jelaskan mengenai ayat ini. Dari beberapa kata ini adalah menggambarkan perihal keadaan bagaimana datangnya Islam di tanah Arab pada masa awal waktu itu. Islam terus berkembang bagaikan air yang tumpah di pasir, merembes terus, merembet makin lebar. Seperti itu juga kita tumpahkan air di karpet, di tengah-tengah terus ke pinggir. Akhirnya habis, seluruh permukaan karpet basah. Begitu pula seluruh dataran Arab dikuasai oleh Islam. Kenapa begitu? Adalah kehendak Allah Ta'ala memang. Jadi faislah kun, keputusan yang sudah pasti, yang tidak bisa berubah. Apapun usaha menyelamatkan diri dengan cara menusuk jari ke dalam ringan, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena takut mati. Dengan mendengar geledek yang begitu besar, petir yang begitu berbahaya, menyambar. Nah ini gambaran dari kata-kata ini adalah melukiskan perihal keadaan orang munafik yang ketakutan, takut mati, takut habis, takut tidak ada pekerjaan, takut rakyatnya semua hilang, ikut kepada Muhammad. Dan ini memang kenyataan yang terjadi. Sehingga tidak ada jalan lain, kecuali mereka pergi, meninggalkan, atau ikut. Yang terbaik adalah ikut, karena ini adalah karunia Allah Ta'ala. Dengan datangnya seorang Nabi, membawa ajaran agama, dan mengajak manusia kepada kemaslahatan dunia akhirat, ini yang terbaik adalah ikut. Jadi setiap kedatangan seorang nabi adalah merupakan itu bagaikan as-soikoh, bagaikan petir yang menyertai turunnya hujan, yang turun dari langit, dari awan yang hitam. Padahal turunnya hujan itu membawa keberkahan banyak, terutama bagi para petani. Kita lihat saja di lapan depan rumah kita juga. Tadinya kepanasan, kering semua, rumput, garing, tidak ada apa-apanya. Tanah pun pecah-pecah. Begitu turun hujan, semua mekar. Merekah. 3 hari kemudian hijau lapangan itu. Nah, kambing juga makan. Hewan-hewan dapat Hewan dapat bagian. Sumur yang kering pun banyak air, bagi kita banyak nikmatnya. Cuaca jadi adem. Pepohonan tumbuh, daunnya semua. Keluarlah bunga dan berbuah. Ini kan nikmatnya. Kenapa mesti takut telinga ditusukin dengan datangnya guntur atau petir yang begitu besar? Memang berbahaya kalau salah-salah sambar petir ya maut. Inilah Islam datang. Sesungguhnya bukan suatu mara bahaya, tapi bagi orang kafir merupakan satu maut. Mereka tidak sadar. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah telah mengepung mereka dari segala arah. Mau kemana lari? Nggak ada jalan kecuali ada terima Islam. Nah ini gambaran dari Lughatul Arabiyah yang dijelaskan di dalam ayat ini perihal keadaan orang-orang kafir. Gitu. Baik Pak, penjelasan tadi baru hanya
penjelasan-penjelasan dari Al-Lughatul Arabiyah, belum masuk ke dalam tafsirnya, begitu ya Pak? Iya. Nah, jadi bagaimana di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan kedatangan Islam itu bagaikan turunnya hujan lebat ya Pak? Yang di dalamnya ada cuaca gelap, kilat, dan petir yang menyambar. Nah, apa penjelasan berkenaan dengan tafsir daripada semua itu yang ditulis oleh Hazrat Muslih Mautudul An, Pak? Karena tadi kan baru penjelasan secara Lughatul Arabiyah, nah sekarang kita semua ingin mendengarkan tafsir yang beliau tulis di dalamnya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Di dalam tafsir ini, Huzur Khalifatul Masih kedua menjelaskan bahwa pada awalnya ini menggambarkan perihal keadaan orang-orang munafik ya. Di mana orang munafik itu sifatnya kita tahu ya, dia kemana ada untung ikut sana sini. Iya. Ini padahal orang munafik ini dari segi atau dari sisi iman di dalam ayat ini, orang munafik ini itu mereka tidak kafir, hanya pendiriannya aja yang pelintat-pelintut nggak karuan, lemah ya. Iya. Kenapa lemah itu terjadi? Banyak hal faktor yang menyebabkan mereka sehingga punya karakter sifat seperti itu. Jadi disebabkan kelemahan imannya ketika ada tuntutan pengorbanan, adanya serangan takut dari musuh. Ini orang munafik itu seperti itu. Jadi digambarkan orang munafik ketika kilat itu berbinar, menyinari di dalam kegelapan, dia merasa terang, ikut jalan. Nah itu menggambarkan orang munafik ketika Islam mengalami kemajuan, ikut dia sama-sama bergandengan. Karena memang mereka juga sudah menyatakan beat kepada Rasulullah masuk Islam. Cuman karena nggak paham apa sifat Allah, kayak apa, kemudian apa sih kewajiban seorang mukmin bagi agamanya, itu kan nggak paham. Mereka hanya ikut-ikutannya begitu. Jadi dari segi ini orang munafik digambarkan itu mereka sifatnya di mana ada untung di sana mereka berada. Begitu ada tuntutan terhadap orang munafik ini untuk berkorban, dalam pengorbanan banyak sekali tuh, mengorbankan harta, waktu, kehormatan, gengsi, dan semua yang kita miliki untuk Islam, untuk kemaslahatan manusia, itu orang munafik ini mundur ke belakang. Mereka lari, ketemu lagi dengan orang kafir tadi itu. Kadang-kadang orang munafik itu menjual informasi. Oh Islam begini loh. Ini seperti ini. Sehingga orang kafir kan, bagus. Kamu memberikan informasi buat kami. Sehingga kami bisa bertindak apa yang harus dilakukan. Itu berpikir orang-orang munafik. Ya kami nggak salah lah kata orang munafik. Kami menghindarkan diri dari tuntutan pengorbanannya Islam, kami lari lah. Kan mereka juga yakin bahwa Islam ini agama yang benar. Pasti menang. Lah kalau kami sebentar lari dulu katanya nggak apa-apa kan. Menghindarkan diri. Orang semacam ini adalah suatu hal keadaan yang sesungguhnya tidak berhak untuk berada di dalam Islam. Banyak kita di dalam jemaat juga. Ketika jemaat menuntut pengorbanan, secara fisik maupun dan lain sebagainya, itu yang punya karakter sifat seperti itu mengkritik atau lari pergi dan nyumput ke belakang jauh-jauh. Nah nanti belakangan begitu jemaat kelihatan maju enak, datang lagi ke depan dia ikut bersama. Ini orang munafik seperti itu gambarannya. Nah di dalam ayat ini selanjutnya digambarkan bagaimana keadaan orang kafir. Yaitu orang kafir itu digambarkan ketika Islam datang bagaikan hujan yang di dalamnya ada cuaca gelap, ketika mau turun kan itu gelap semua. Matahari pun tertutup yang tadinya terang. Tidak nampak lagi karena ada awan hitam. Hujan mau turun, membawa keberkatan bagi bumi ini. Bagi kehidupan ini. Yaitu adanya Rasulullah bawa Islam untuk kemaslahatan rohani bagi manusia. Nah ini ada guntur di sana menghabarkan hujan mau turun nih, biasa tuh dehem, ya langit dehem, batuk, geleger, tiba-tiba yang lebih hebat lagi, seret, jeger, seperti itu. Ini membuat kalang kabut manusia. Ini gambarannya
terhadap orang kafir tadi itu, ketakutan. Wah, Islam begitu hebat menyerang ini. Bagaikan apa? Kita tutup telinga supaya enggak kedengaran itu suara Petir petir tadi. yang begitu hebatnya. Ya supaya kita hindar daripada Islam ini makin maju, kita gawat ini katanya. Ini tafsirnya menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir Munafik tadi dan itu. kafir, begitu. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan, aku sudah kepung, kalian mau kemana lari. Aku sudah peslahkan, aku sudah putuskan, Islam akan maju. Islam Baik, Pak. akan menang. Ya. Baik Pak, nanti akan kita lanjutkan lagi penjelasan berkenaan dengan tafsir daripada ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah ini pada episode yang akan datang gitu Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20 ini. Dan kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MT yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.